Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari kelas IF 1D pagi dengan judul Web Jadwal Perkuliahan Mahasiswa Pribadi. Perkenalkan, saya Andi Faca dengan NIM 3312501111 sebagai ketua dan Dan dengan saya Diardina dengan NIM 3312501109. Dengan saya, Ita Lasari Purba dengan NIM 3312501112. Dan ada satu rekan saya dengan nama Jose Joshua Mutagawal dan NIM belakang 110 di mana rekan saya tidak dapat mengikuti presentasi dikarenakan tidak bersedia dan sama sekali tidak berkontribusi dalam tugas PBL ini. Baik, di sini kami akan presentasikan tentang web yakni web jadwal perkuliahan mahasiswa. Kita akan masuk pada daftar isi mengenai apa saja yang akan kami bahas. Pertama, kami akan membahas identitas proyek dari web kami. Kedua, latar belakang. Ketiga, tujuan pembuatan web kami. Keempat, gambaran umum sistem. Kelima, perancangan mengenai proyek kami. Ketujuh, ada kontribusi setiap anggota tim. Dan terakhir adalah refleksi. Baik, masuk kita pada bagian pertama, yakni identitas proyek, di mana kode proyek kami adalah IF Pagi 1D6, dengan pengusul proyek Ibu Yeni Rokayati SSI MSC, dengan manajer proyek kami adalah Bapak Muhammad Syahrul Nizan. Judul proyek PBL kami adalah Web Jadwal Kuliah Mahasiswa Pribadi. Dengan dosen pengarah ada satu, Bapak Suwono Sri Bagariang Eskom Mkom, kedua Bapak Agus Riyadi AMDkom, ketiga ada Insinyur Dwi Eli Kurniawan SPD, dan terakhir ada Ibu Evaliata Boru Sembiring Eskom MCS. Masuk pada pembahasan kedua yang akan dibawakan oleh rekan saya Andi Faca, dipersilahkan. Baik, masuk pada materi kedua mengenai latar belakang. Sebagai mahasiswa, seringkali kami memiliki banyak kegiatan akademik dan non-akademik yang berjalan bersamaan. Hal ini membuat pengaturan waktu menjadi tantangan tersendiri, terutama dalam menjaga agar jadwal perkuliahan tetap tertata dengan baik. Untuk itu, kami membuat web jadwal perkuliahan mahasiswa pribadi, sebuah web yang membantu mahasiswa mengatur jadwal sendiri secara praktis dan terorganisir. Dengan sistem ini, aktivitas kuliah dapat dikelola dengan lebih efisien dan mudah diakses kapanpun dan dibutuhkan. Baik, masuk pada materi ketiga, tujuan penelitian. Yang pertama, membuat sistem web yang menampilkan jadwal perkuliahan mahasiswa secara pribadi. Yang kedua, memudahkan mahasiswa mengatur jadwal, menambah dan mengedit kegiatan kuliah. Dan yang ketiga, meningkatkan efisiensi dan akurasi dalam pengolahan waktu. Baik, saya kembalikan kepada rekan saya, Diardina. Terima kasih. Pada materi selanjutnya akan dibawakan oleh rekan saya Ita Lasari Purba. Kepada Ita Lasari dipersilahkan. Kembali kita ke pembahasan ketiga, yaitu gambaran umum sistem. Di gambaran umum sistem ini terdiri dari dua unsur, yaitu admin dan mahasiswa. Di bagian admin, kita memiliki peran dalam manajemen sistem, seperti menambah dan menghapus akun mahasiswa, memantau aktivitas pengguna, serta memastikan data tetap valid dan up-to-date. Semua fungsi ini dilakukan melalui dashboard admin yang terhubung langsung ke database. Di bagian mahasiswa, kita berperan sebagai pengguna utama sistem. Setelah melakukan registrasi dan login, mereka dapat mengakses dashboard pribadi, menambah jadwal kuliah, mengedit informasi yang sudah ada, dan menghapus jadwal jika diperlukan. Saya kembalikan ke rekan saya, Diardina. Baik, terima kasih. Selanjutnya kita akan masuk pada pembahasan perancangan sistem. Pada tahap ini kami fokus membuat rancangan proses, basis data, dan antarmuka agar sistem web berjalan sesuai kebutuhan pengguna. Untuk rancangan proses, mahasiswa dapat melakukan registrasi, login, menambah, mengedit, dan menghapus jadwal kuliah. Sedangkan admin berperan dalam menambah akun pengguna, serta memantau aktivitas dan menjaga verifikasi data. Kedua,
Pada rancangan basis data, kami memiliki dua data, yakni ada data pengguna dari user, berisi informasi mengenai mahasiswa dan admin seperti nama, NIM, username, dan password untuk login. Kedua, ada data jadwal, berisi detail jadwal kuliah, meliputi mata kuliah, dosen, hari, jam, ruang, dan tanggal. Dan terakhir adalah keterhubungan data. Setiap jadwal terhubung dengan akun mahasiswa yang membuatnya, sehingga setiap pengguna hanya bisa melihat dan mengatur jadwal miliknya sendiri. Ketiga, ada rancangan antarmuka, di mana di web kami memiliki antarmuka login, register dan lupa password, dashboard mahasiswa, dashboard admin, profil, dan kalender. Baik, pada slide selanjutnya kita ada kontribusi anggota tim dengan pertama rekan saya Andi Faca sebagai ketua dengan nomor belakang NIM 111. Rekan saya mengerjakan dashboard, kalender, tambah jadwal, dan footer. Kedua, ada saya sendiri Diardina dengan nomor belakang NIM 109. Saya mengerjakan prototype, form register, form login, profil, dan laporan. Ketiga, ada rekan saya Ita Lasari Purba dengan nomor belakang NIM 112. Rekan saya mengerjakan wireframe, prototype, lupa password, dan laporan. Terakhir adalah rekan saya Jose Joshua Hutagaol dengan nomor belakang NIM 110. Sayangnya beliau sama sekali tidak berkontribusi pada pengerjaan PBL ini. Baik, selanjutnya kita akan masuk pada tahap refleksi yang akan dibawakan oleh rekan saya Ita Lasari Purba. Kepada Ita dipersilahkan. Di bagian refleksi, kita selama ini mengerjakan proyek web jadwal kuliah mahasiswa pribadi. Kami banyak belajar tentang kerja tim, manajemen waktu, serta penerapan teori ke praktik nyata. Proses pengembangan ini mengajarkan pentingnya komunikasi dan pembagian tugas yang jelas agar sistem dapat berjalan sesuai rencana. Kami juga memperoleh pengalaman teknis dalam merancang antarmuka web dan menjalankannya. Meski sempat menghadapi beberapa kendala, seperti kesalahan tampilan dan integrasi data, semua itu menjadi proses belajar yang berharga. Saya kembalikan ke rekan saya, Diardina. Baiklah, berakhir sudah pembahasan presentasi kami pada kali ini. Sekian presentasi dari kami mengenai proyek web jadwal kuliah mahasiswa. Terima kasih atas perhatian dan waktunya. Kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera.